Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 671. Kedatangan Yue Xingshan memenuhi hati yang lain dengan rasa takut. Namun, mereka tidak mau pergi begitu saja. Hal ini mengakibatkan kebuntuan. Bagaimana mungkin Yue Xingshan gagal menyadari hal ini? Dia menatap pria parubaya berjubah naga. Bisakah Anda membantu saya? Ekspresi pria parubaya itu berubah tak menentu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Karena kamu bertanya, rekan Taois Yue, bagaimana kita bisa sebodoh itu untuk menolak mundur? Yue Xingshan tersenyum tipis. Terima kasih banyak. Dia kemudian melihat Sun Sangliu dan pembudidaya sekte Cloudwater lainnya. Mungkinkah kamu melepaskan kesempatan ini juga? Kelopak mata Sun Sangliu berkedut, tetapi dengan keras, dia berkata, Kakak Yue, tolong. Yue Xingshan hanya bisa terlihat senang. Terima kasih banyak. Baru saat itulah dia berbalik untuk melihat Ye Sun. Dia tertawa, teman, kamu tidak bisa menimbulkan masalah sekarang. Bagaimana? Apakah Anda bersedia mempersembahkan harta itu? Kultivator realem manifestasi spiritual dari Sekte Roh Gajah Naga yang telah lama berdiri ini tampak anggun dan tenang, seolah-olah dia benar-benar yakin akan kemenangannya. Ye Sun juga tertawa, lalu melemparinya dengan kutukan. Kau benar-benar tahu bagaimana mengudara, iya. Kenapa kau tidak melihat baik-baik dirimu sendiri, bajingan? Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengacaukan saya. Semua orang terperangah, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Bukankah itu agak terlalu kasar? Dia seperti penjahat yang mengutuk di jalanan. Su Yi tidak bisa membantu tetapi Vespalem. Jika mereka tahu bahwa ini adalah Netherworld Asura Emperor, pendiri istana Netherworld Deathbringer, apa yang akan mereka pikirkan? Wajah Yue Xingshan memerah. Matanya melotot karena marah, rambut dan janggutnya kusut, dan dia menggeram, bajingan. Anda mencari untuk terluka. Auranya meledak di sekelilingnya dengan momentum yang kuat dan mengesankan. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan baru saja akan menyerang. Hanya untuk seseorang di kejauhan yang berteriak, tahan tanganmu. Semua orang membeku, lalu menoleh. Sebuah kelompok meluncur ke arah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berbaju hitam. Ini tidak lain adalah Guan Tishan, dan pria Su Yi dan Ye Sun bertemu di luar. Ketika Ye Sun melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Kakak ipar, aku tidak akan menduganya, tapi pria itu sebenarnya cukup benar. Dia masih ingat bahwa tepat sebelum mereka memasuki domain hantu berkilauan, Guan Tishan menyatakan bahwa jika mereka menghadapi masalah di dalam, mereka dapat memberikan namanya kepada pelaku. Pada saat itu, Ye Sun sangat menghina. Dia pikir Guan Tishan hanya mengudara. Siapa sangka, di saat seperti ini, Guan Tishan benar-benar membela mereka. Jadi, mari kita tunggu dan lihat, kata Su Yi dengan tenang. Saat dia berbicara, ada gangguan di antara kerumunan, dan seruan kaget terdengar. Ahli Gunung Pedang Awan tersembunyi. Sejak kapan Guan Tishan berhasil mendapatkan kemurahan hati mereka? Pria parubaya berjubah naga, Sun Sangliu, dan pengikut mereka semua tercengang saat melihat kelompok di belakang Guan Tishan. Mereka, tentu saja, adalah pemuda bermantel bulu, Chu Yunke, dan para ahli Gunung Pedang Awan tersembunyi lainnya. Ekspresi Yue Xingshan berubah secara dramatis. Dia segera menurunkan tangannya dan membungkuk memberi salam. Yue Xingshan dari Sekte Inkarnasi Bintang menyambut Anda, Yang Mulia. Kultivator manifestasi spiritual yang sudah lama berdiri dan berpengalaman ini sekarang benar-benar terpesona dan hormat. Dia serendah mungkin, tanpa keanggunan sebelumnya. Salam, Yang Mulia. Semua orang yang hadir buru-buru menyapa mereka juga. Tanpa kecuali, ekspresi mereka mengungkapkan kekaguman mereka. Bahkan di hadapan perlakuan seperti itu, ekspresi Chu Yunke tetap sedingin biasanya. Dia hanya mengangguk sedikit, tapi dia tampak bangga. Tidak heran pria itu sangat keterlaluan. Jadi, dia punya Hidden Cloud Sword Mountain yang mendukungnya. Ye Sun akhirnya mengerti. Dia secara alami tahu tentang Hidden Cloud Sword Mountain. 30.000 tahun yang lalu, itu adalah faksi pembudidaya pedang top dunia. Pendirinya, Kaisar Pedang 7 Absolut, adalah seorang ahli dao pedang yang legendaris. Namun, murid-murid Gunung Pedang Awan tersembunyi di depannya sama sekali tidak membuat Ye Sun terkesan. Selain itu, dengan Su Yi di sini, apalagi para murid Gunung Pedang Awan tersembunyi, bahkan jika Raja Surga ada di sini, Ye Sun tidak akan mengernyitkan alisnya. Jadi, kita bertemu lagi, kalian berdua. Guan Tishan berjalan dan menyapa mereka sambil tersenyum. Ketika mereka melihat ini, Yue Xingshan, Sun Sangliu, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa pasangan yang mereka lihat sebagai domba gendut itu berkenalan dengan Guan Tishan. Ye Sun tertawa. Aku tidak akan menduganya,
tapi kamu sebenarnya cukup mampu. Guan Tishan mengabaikan pujian itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan katakan itu. Hari ini, saya hanya bertindak sebagai pesuruh bagi para ahli terkenal dari Hidden Cloud Sword Mountain. Meskipun dia mengatakan ini, ekspresinya penuh kebanggaan. Ye Sun tertawa. Kamu mungkin pesuruh, tapi kamu masih mengintimidasi banyak orang. Tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Guan Tishan, jangan buang waktu lagi, kata sesepuh berambut putih di samping Chu Yunke dengan cemberut. Guan Tishan menegang, dan dia buru-buru mengangguk. Mengerti. Kemudian, dia terbatuk dan berkata kepada Ye Sun, teman, seperti yang kamu lihat, kedatangan kami membantumu mencegah bencana yang berpotensi fatal, jadi tidakkah menurutmu kamu harus mengungkapkan rasa terima kasihmu? Ye Sun tertegun. Kemudian, dia mengangkat sisa Electric Frost dan berkata, kamu juga di sini untuk ini. Guan Tishan tersenyum. Yang mulia Chu Yunke tertarik dengan pecahan harta karun itu. Akan luar biasa jika Anda bersedia menawarkannya kepada kami. Menawarkan. Senyum Ye Sun memudar, dan dia menghela nafas kecewa. Dan di sini saya pikir Anda berani dan benar. Jadi, ternyata kamu juga mengejar harta karun ini. Guan Tishan langsung merasa canggung, dan dia berkata dengan tidak senang, teman, aku baru saja membantumu menghindari bencana. Bagaimana kamu masih bisa berbicara denganku seperti itu? Cepat, tawarkan kami harta karun itu. Aku punya orang penting dengan saya. Jangan buang waktu mereka lagi. Nadanya sudah membawa ancaman dan teguran yang jelas. Ketika mereka melihat ini, Yue Xingshan, Sun Sangliu, dan pria parubaya berjubah naga akhirnya menyadari bahwa sebelumnya, mereka salah paham. Guan Tishan dan ahli Gunung Pedang Awan tersembunyi sama sekali tidak ada di sini untuk menyelamatkan mereka berdua. Mereka hanya bisa menghela nafas pada diri mereka sendiri. Dengan adanya para ahli Gunung Pedang Awan tersembunyi, bagaimana mungkin mereka memiliki harapan untuk merebut fragmen artefak ilahi itu? Namun, saat itulah mereka melihat Ye Sun menepuk punggung Guan Tishan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Old Guan, kamu hanya pesuruh. Karena mempertimbangkan karma baik di antara kita, saya akan memberi Anda kesempatan. Cepat dan pergi. Jika tidak, Anda mungkin tidak mati, tetapi setidaknya Anda akan kehilangan lapisan kulit. Guan Tishan tidak tahu harus berbuat apa. Para penonton juga tidak. Apakah Taois tua yang tidak terawat itu benar-benar gila? Jika tidak, apakah dia tidak menyadari situasi seperti apa yang dia hadapi? Tidakkah dia mengerti bahwa menyerahkan pecahan harta karun adalah satu-satunya cara dia bisa keluar dari sini hidup-hidup? Marsial Paman Wang, tangani ini, kata Chu Yunke dengan dingin. Dia sudah kehabisan kesabaran. Baiklah, penatua berambut putih itu mengangguk. Dia baru saja akan menyerang ketika seorang pria berpakaian rapi tertawa dan melangkah maju. Mengapa menggunakan golok untuk membunuh ayam? Marsial Paman Wang, izinkan saya. Pembicara memiliki bahu yang lebar, pinggang yang sempit, dan sosok yang tinggi dan ramping. Kulitnya tembaga, dan matanya setajam mata elang. Saat dia melangkah maju, suasana langsung menjadi tegang dan menindas. Ekspresi Guan Tishan langsung berubah. Dan dia berkata dengan mendesak, ayo. Cepat dan tawarkan harta karun itu, lalu minta maaf. Sudah terlambat. Pria berpakaian rapi itu melambai. Pergi berdiri di sana. Ini hati Guan Tishan tercekat. Alis pria berpakaian rapi itu berkerut. Guan Tishan langsung terkejut seperti kelinci, dan dia buru-buru menjauh. Pemandangan itu agak konyol, tetapi tidak ada yang berani tertawa. Kehadiran pria berhias itu terlalu kuat. Dia seperti pedang terhunus, ujungnya menyilaukan mata. Namun, seolah-olah Ye Sun bahkan tidak menyadarinya. Dia hanya mengangkat bahu tak berdaya dan berkata kepada Su Yi, kakak ipar, kali ini, aku benar-benar tidak membuat masalah. Mereka baru saja mematok kita untuk domba gemuk. Su Yi menghela nafas. Kamu tidak menyebabkan insiden khusus ini, tapi bukankah ini masih merupakan akibat tidak langsung dari masalah yang kamu timbulkan? Ye Sun langsung kehilangan kata-kata. Terlepas dari keadaan mereka berdua berbicara seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Ini membuat semua orang dari Guan Tishan hingga Yue Xingshan tanpa sadar tercengang. Apakah mereka berdua bodoh, atau hanya gila? Bukankah mereka terlalu banyak mengabaikan Hidden Cloud Sword Mountain? Keduanya dalam masalah. Itu akan menjadi satu hal jika senior apprentice Brother Han tidak ikut campur, tetapi begitu dia terlibat, seseorang pasti akan mati. Dia tidak pernah berhasil memperbaiki emosinya, kata salah satu ahli sekte pedang awan tersembunyi, seorang wanita cantik dengan rok hitam pekat. Seseorang pasti akan mati. Hati orang banyak mengepal, dan tubuh mereka menegang. Kalian bajingan yang dalam kesulitan. Setiap kali Ye Sun membuka mulutnya, keluarlah kata-kata kotor. Pelacur kecil, tunggu saja. Aku akan menamparmu tepat di wajah. Mata semua orang melebar, dan mereka tersentak. Siapa yang berani membayangkan bahwa seorang Taois tua yang tidak terawat akan berani mengutuk seorang murid Gunung Pedang Awan tersembunyi seperti itu? Kamu, wajah wanita itu langsung pucat.
Junior Apprentice Sister Yu, tidak perlu menyibukkan diri dengan perilaku keterlaluan dari calon mayat, kata pria yang disebutnya Senior Apprentice Brother Han. Saat dia berbicara, Weng, garis ki pedang perak melonjak dari tangannya. Panjangnya 1 kaki dan sangat terang. Ujungnya berkilat menakutkan. Aura yang mengesankan dari alam manifestasi spiritual menyebar dan menutupi seluruh area. Banyak dari mereka yang hadir tampak terpukul. Ye Sun buru-buru mundur dan bersembunyi di belakang Suyi. Kerumunan itu tidak bisa berkata-kata. Sudut bibir Suyi berkedut tanpa terasa. Kamu tidak berpikir aku akan membiarkanmu terluka, kan? Orang ini terlalu memalukan. Bahkan Suyi merasa malu. Ye Sun berkata dengan malu-malu, Aik, itu hanya reaksi naluriah. Kakak ipar, Anda tidak tahu betapa sulitnya bertahan hidup selama ini. Ketika saya menghadapi bahaya dan saatnya untuk melarikan diri, saya lari, tidak ada apa-apa untuk itu. Aku tidak seperti dulu. Aku bukan lagi. Dia terus dan terus, sepertinya dia ingin melampiaskan gejolak batinnya. Namun, pria berpakaian rapi itu tidak tahan lagi, jadi dia tiba-tiba menyerang. Kecececec, garis ki pedang emas yang berkilauan melesat di udara, seperti busur cahaya ilahi yang menyilaukan. Itu membelah langsung ke arah Suyi. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan ahli gunung pedang awan tersembunyi? Yue Xingshan, Sun Sangliu, dan kultivator manifestasi spiritual lainnya terlihat bereaksi. Pedang ki membuat mereka merasakan ancaman yang sangat besar. Para pembudidaya lainnya, sementara itu, tampak tercengang, dan hati mereka bergetar. Jelas bahwa kekuatan tebasan itu membuat mereka khawatir. Hanya Chu Yunke dan para ahli gunung pedang awan tersembunyi lainnya yang tetap tenang. Mereka secara alami mengerti lebih baik daripada siapapun di sini betapa kuatnya pria berpakaian rapi itu. Di mata mereka, Suyi dan Ye Sun mungkin sudah mati. Saat itulah Suyi mengambil tindakan. Dia dengan santai mengayunkan lengan bajunya. Ki pedang emas yang mendekat dengan cepat begitu menyilaukan dan kuat, tapi sekarang, itu berceceran seperti tahu di bawah palu raksasa. Sisa-sisa pedang ki berserakan dan jatuh seperti hujan. First Immortal of the Sword, Chapter 672. Satu sapuan lengan baju, itu saja. Seolah-olah dia sedang memukul lalat. Namun tebasan tajam pemuda berhias itu pecah, sedikit demi sedikit. Pemandangan ini mengguncang semua orang yang hadir. Jadi, pemuda itu adalah ahli tersembunyi. Yue Xingshan, Sun Sangliu, dan yang lainnya berseru. Ekspresi mereka berubah secara dramatis. Sebelumnya, ketika mereka menggunakan indera ilahi mereka untuk mengevaluasi Suyi, dia tampak sangat sederhana dan tidak terkecuali. Selain itu, dia terlihat sangat mudah sehingga mereka secara tidak sadar menganggap dia tidak terlalu kuat. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan dalam penilaian. Bocah yang meminta bimbinganku itu sebenarnya ahli. Guan Tishan terperangah. Oh, di kejauhan, Chu Yunke dan yang lainnya juga terkejut. Pemuda berjubah berornamen bernama Han Feigong, dan dia adalah murid warisan Gunung Pedang Awan tersembunyi. Meskipun dia tidak berada di peringkat bintang seperti Chu Yunke, dia adalah monster dari zaman kuno dengan haknya sendiri, dan pencapaiannya di alam manifestasi spiritual tahap akhir sangat luar biasa. Namun sekarang, serangannya dengan mudah dinetralkan. Chu Yunke dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat Suyi untuk kedua kalinya. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa pemuda berbaju biru ini bukanlah orang biasa. Murid muda, saudara Han, berhati-hatilah. Jangan biarkan dia membalikkan keadaan ini. Ini seperti terbalik di selokan, kata Chu Yunke datar. Mengerti. Han Feigong yang berpakaian rapi mengangguk. Saat itulah Ye Sun berteriak, kakak ipar, pria itu baru saja menyebutmu selokan. Siapa yang bisa gagal untuk menyadari bahwa Taois tua yang tidak terawat itu bertekad untuk menimbulkan masalah? Sudut bibir Suyi berkedut tanpa terasa, dan dia berkata tanpa ekspresi, jika kamu terus mengoceh, aku bersumpah akan mengubahmu menjadi bisu. Ye Sun bergidik dan dengan patuh menutup mulutnya. Namun, dia masih menatap Han Feigong dengan niat yang jelas untuk memprovokasi. Dia bahkan mengulurkan dan mengaitkan jarinya. Dia tampak sangat mengejek dan menghina. Tidak ada jalan lain, Ye Sun unggul dalam memprovokasi kemarahan orang lain. Tampilan sederhana dan gerakan sederhana memprovokasi Han Feigong dengan sangat buruk sehingga ekspresinya menjadi gelap, dan matanya melonjak dengan niat membunuh. Dentang, senandung memenuhi udara, dan pedang terbang emas yang melambai muncul di tangan Han Feigong. Aku akan membunuh kalian berdua, kata Han Feigong, berhenti sejenak untuk penekanan di antara setiap kata. Niat membunuhnya mengguncang langit. Dia tidak lagi menyembunyikan aura menakutkan dari alam manifestasi spiritual tahap akhir. Pakaiannya mengepul di sekelilingnya, dan kinya melonjak ke langit. Momentum yang kuat itu membuat para penonton merasa tercekik, dan ekspresi mereka berubah. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Murid warisan Gunung Pedang Awan tersembunyi ini sudah sangat marah. Namun, saat Suyi melihat ini, dia terlihat sedikit kecewa, dan dia menggelengkan kepalanya.
Seseorang sepertimu tidak akan bisa menerima satu pukulan pun. Anda sebaiknya minggir dan membiarkan seseorang yang lebih kuat bertarung menggantikan Anda. Han Fei Gong kuat. Dengan standar benua Azure modern, dia sudah bisa menguasai seluruh wilayah. Namun, di mata Su Yi, realem manifestasi spiritual tahap akhir Han Fei Gong paling banyak sebanding dengan Huan Shaoyou, Mo Xingze, Yan Jingyun, dan yang lainnya yang baru saja ditembus. Su Yi dapat dengan mudah membunuh orang seperti itu bahkan sebagai seorang kultivator Gathering Stars, apalagi sekarang. Namun, untuk semua orang yang hadir, kata-katanya terdengar sangat menghina, dengan niat yang jelas untuk mempermalukan. Yue Xingshan dan yang lainnya tanpa sadar membeku di tempat. Jika mereka menggambarkan Ye Sun sebagai mencari masalah, mengipasi api, dan bersemangat untuk tontonan apapun, tidak peduli seberapa hebatnya, maka Su Yi hanya mencoba untuk mempermalukan Han Fei Gong dengan segenap kemampuannya. Bajingan itu bahkan lebih keterlaluan daripada lelaki tua cabul itu. Kata wanita berbaju tinta dengan ketidaksenangan yang jelas. Chu Yunke dan yang lainnya saling memandang. Mereka hampir bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Siapa di bawah langit yang berani menghina murid warisan Hidden Cloud Sword Mountain seperti itu? Setelah provokasi Ye Sun, ekspresi Han Fei Gong sudah gelap dan mendung. Ketika dia mendengar kata-kata Su Yi, pembuluh darah di dahinya menonjol, dan auranya melonjak di sekelilingnya. Ye Sun tidak akan menyerah pada saat seperti ini, jadi dia mengambil kesempatan untuk menggosok garam di luka Han Fei Gong. Dia bertepuk tangan dan menghela nafas, kakak ipar, sikapmu luar biasa seperti sebelumnya. Seseorang yang tidak pantas seperti ini benar-benar tidak layak menjadi lawanmu. Han Fei Gong langsung sangat marah sehingga dia tertawa terbahak-bahak, dan dia melonjak dengan niat membunuh. Jadi, saya sebenarnya agak ingin melihat apa artinya, tidak dapat menerima satu pukulan pun, dan jika saya benar-benar tidak layak menjadi lawan Anda. Bahkan sebelum suaranya yang marah selesai bergema di seluruh langit dan bumi, Han Fei Gong menyerang. Ledakan, melonjak, tak terbatas, cahaya keemasan berkabut mengelilinginya, dan auranya meluas seperti letusan gunung berapi. Pedang terbang emas yang melayang di depannya mengeluarkan dengungan yang jelas dan berapi-api. Tiba-tiba melonjak ke langit dan menebas dengan marah ke bawah. Suara mendesing. Itu seperti gunting emas memotong celah yang mengejutkan dan lurus sempurna di langit. Nama, Soaring Gold, diukir di gagang pedang spiritual. Saat menebas, itu membawa niat pedang yang mengerikan. Itu seperti sungai emas cair yang turun dari langit. Pedang langit tak berujung. Ketika para ahli gunung pedang awan tersembunyi melihat ini, mata mereka berbinar. Niat pedang yang mengerikan dan menakutkan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Tanpa kecuali, hati mereka bergetar, dan rasa dingin menjalari punggung mereka. Penonton yang lebih lemah merasakan paha mereka bergetar, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Namun, terlepas dari kekuatan tebasan itu, Su Yi bahkan tidak melihatnya. Dia hanya menjentikkan jarinya. Serangkaian pedang ki yang kuat ditembakkan. Dentang. Dampak yang dihasilkan mengejutkan langit dan mengguncang bumi. Soaring Gold bergetar hebat. Itu kemudian dikirim terbang mundur, ratapan penderitaan bilahnya bergema di seluruh lanskap. Ledakan. Segera setelah itu, niat pedang seperti emas cair itu meledak tidak jauh dari Su Yi, muncul seperti gelembung sabun yang sangat besar. Pecahan kecil cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Ini, kerumunan tercengang, dan kulit kepala mereka mati rasa. Satu jentikan jari sudah cukup untuk menghancurkan serangan mengerikan itu. Sebelum kerumunan bisa bereaksi, serangan pedang ki yang kuat dari Su Yi terus berlanjut, kekuatannya tidak berkurang. Itu seperti seberkas cahaya yang tidak dapat dihalangi, dan menembus langsung ke arah Han Fei Gong. Ini buruk. Ekspresi Han Fei Gong berubah secara dramatis. Dia tidak akan pernah menduga bahwa serangan kekuatan penuhnya akan diblokir dengan mudah. Alhasil, saat tebasan Su Yi mendekat, sudah terlambat baginya untuk mengelak. Dia hanya bisa memblokirnya secara langsung. Topan awan tersembunyi. Pembela dewa. Han Fei Gong tiba-tiba berteriak. Ledakan. Cahaya keemasan melonjak di sekelilingnya, dan proyeksi dewa emas setinggi 18 kaki muncul. Ilusi itu berkilauan, dan tubuhnya tampak seperti ditempa dari emas. Begitu dia muncul, dia mengangkat tangannya dan berdiri dengan protektif di depan Han Fei Gong. Ini adalah seni rahasia pertahanan yang sangat menakjubkan. Namun, di hadapan tebasan Su Yi, itu tidak berbeda dengan bubur kertas. Bang! Lengan proyeksi meledak, dan tebasan membuat lubang di dadanya. Dewa itu tidak bisa memblokir serangan Su Yi sedikitpun. Saat dewa hancur berantakan, serangan Su Yi berlanjut melalui dahi Han Fei Gong, meninggalkan lubang berdarah. Syok tertulis di seluruh wajah Han Fei Gong. Sepertinya dia tidak percaya apa yang terjadi. Bibirnya bergetar, dan dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara. Namun, sebelum dia bisa mengatur satu suku kata pun, tubuhnya terbanting ke tanah. Serangan Su Yi terlalu kuat dan tirani. Saat melewati tengkorak Han Fei Gong, itu menghancurkan kekuatan hidupnya, bahkan menghancurkan jiwanya. Bahkan jika ada hadiah abadi atau dewa,
mereka tidak bisa menyelamatkannya. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Gelombang pasang kejutan tanpa kata menyapu kerumunan, menyapu hati mereka. Dengan jentikan jarinya, dia mematahkan pedang langit tak berujung, menghancurkan niat pedang yang memenuhi langit, menghancurkan Dewa Emas, dan mengakhiri hidup Han Fei Gong. Monster Spiritual Manifestation Realm dari zaman kuno, seorang murid jenius dari salah satu dari 7 faksi kuno teratas, telah mati, begitu saja. Ini tidak diragukan lagi terlalu mencengangkan. Yue Xingshan, pria parubaya berjubah bersulam naga, Sun Sangliu, dan yang lainnya begitu terkejut hingga kaki dan perut mereka bergetar. Mata mereka menjadi kosong, dan mereka menjadi linglung. Mereka tidak bisa tidak mengingat upaya mereka sebelumnya untuk merebut fragmen artefak ilahi itu. Seandainya mereka benar-benar menyerang, konsekuensinya mereka khawatir mereka tidak akan menjadi lebih baik daripada Han Fei Gong. Hehehe, mata Guan Tishan membelalak, dan keberaniannya keluar. Chu Yunke dan yang lainnya linglung, seperti patung kayu. Sepertinya mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Memikirkan anak itu cukup bodoh untuk ingin belajar apa artinya tidak dapat menerima satu pukulan pun, dan apa artinya tidak layak menjadi lawan kakak iparku. Sayangnya, dia sudah mati. Ye Sun menghela nafas sedih. Mengapa dia tidak mendengarkan peringatan kita? Tidak ada yang menyembunyikan kegembiraan sadis dalam suaranya. Tapi kemudian, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan dia buru-buru berkata, "Kakak ipar, aku hanya berbicara dari hati. Anda tidak dapat mengubah saya menjadi bisu karena ini." Su Yi langsung mengabaikannya. Ye Sun, bajingan itu, adalah tipe orang yang mengingat kegembiraan dari perilaku buruk sambil dengan mudah melupakan konsekuensinya. Tidak ada yang memperbaikinya. Sungguh pemuda yang kejam. Penatua berambut putih di samping Chu Yunke berteriak, dan wajahnya pucat pasi. Siapa sebenarnya kamu? Beraninya kau membunuh murid dari Hidden Cloud Sword Mountain kami. Sekarang, siapa yang mungkin tidak menyadari bahwa pria muda berbaju biru yang tampaknya sederhana ini sebenarnya adalah ahli yang luar biasa menakutkan? Kakek terkutuk, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Jangan bilang kami seharusnya membiarkanmu melakukan sesukamu tanpa melawan karena kamu dari Hidden Cloud Sword Mountain. Ye Sun tertawa dingin. Bahkan jika pendirimu, 7 kaisar pedang absolut, ada di sini, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Kamu, wajah sesepuh berambut putih dipenuhi dengan pembunuhan. Marsial Paman Wang, izinkan aku, kata Chu Yunke. Dia menatap Su Yi, wajahnya tampan tapi dingin. Kami salah sebelumnya, kami seharusnya tidak memprovokasi Anda. Namun, Anda pergi dan membunuh junior apprentice Brother Han hanya karena perselisihan verbal. Tidakkah menurutmu itu berlebihan? Berlebihan. Ye Sun membuka mulutnya dan meludah. Sebelumnya, jalan kecil itu berkata, itu akan menjadi satu hal jika magang senior Brother Han tidak ikut campur, tetapi begitu dia terlibat, seseorang pasti akan mati. Jika dia mati, dia pantas mendapatkannya. Bagaimana Anda bisa menyebut itu berlebihan? Wanita dengan gaun bertinta memiliki tampilan yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Itu memang kata-katanya yang tepat. Namun, Su Yi memandang Ye Sun dengan tidak senang. Apakah itu benar-benar diperlukan? Mengapa membuang-buang kata dengan tokoh-tokoh sepele seperti mereka? Ye Sun langsung malu. Aku benar-benar marah, itu saja. Jangan marah, kakak ipar. Saya tidak akan membuang kata-kata untuk berdebat dengan mereka lagi. Tidak perlu, mereka hanya sekelompok idiot yang sengaja buta. Mereka memalukan bagi pendiri sekte mereka. Jika 7 kaisar pedang absolut ada di sini, dia akan menyingkirkan mereka sendiri untuk mencegah kelompok bodoh ini mempermalukan sektenya lebih jauh. Kata-kata itu mengalir begitu saja darinya. Su Yi tidak bisa membantu tetapi Vespalem, dan dalam hati, dia mengambil keputusan. Saya harus menemukan kesempatan untuk membuat kotak obrolan yang tidak dapat diperbaiki ini memahami arti dari ungkapan, diam adalah emas. Sementara itu, ekspresi Chu Yunke dan yang lainnya sangat tidak sedap dipandang. Namun, bertentangan dengan semua harapan, Chu Yunke menarik napas dalam-dalam, seolah memaksakan amarah dan niat membunuhnya. Kemudian, dia berkata dengan dingin, lupakan. Insiden ini berakhir di sini. First Immortal of the Sword, Chapter 673. Akhiri ini di sini. Ketika mereka mendengar Chu Yunke mengatakan ini, bukan hanya murid Gunung Pedang Awan tersembunyi yang menemaninya yang tertegun. Bahkan Yue Xingshan, Sun Sangliu, dan yang lainnya terperangah. Apakah ini berarti Chu Yunke, salah satu jenius tak tertandingi dari ranking of stars, mengaku kalah? Kau pingsan begitu saja. Ye Sun sangat tidak senang, dan dia meneriakkan teguran. Bagaimana bisa pewaris agung dari Gunung Pedang Awan tersembunyi sepertimu bisa menjadi pengecut seperti itu? Bukankah kamu baru saja melihat teman sektemu mati? Di mana darah panasmu? Di mana rasa tanggung jawabmu? Apakah Anda bahkan seorang pembudidaya pedang? Saat dia melempari Chu Yunke dengan hinaan, dia tampak diliputi oleh kepahitan dan kebencian. Kerumunan terdiam, dan ekspresi Chu Yunke tidak sedap dipandang.
Saat itulah Suyi berkata, kamu bisa mengaku kalah. Menurut aturan kompetisi atas keberuntungan, jika Anda menyerahkan semua harta Anda, saya akan meninggalkan Anda jalan menuju kehidupan. Deklarasi ini memicu serangkaian desahan. Mata Yesun berbinar, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Suyi mengangkat tangannya dan menepuk udara. Kekuatannya langsung menutup mulut Yesun, membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu mendorong ini terlalu jauh. Wajah tetua berambut putih itu pucat, dan dia berkata dengan marah, lihat itu, Martial Nephew. Semakin banyak konsesi yang Anda buat, semakin banyak musuh Anda yang menginjak-injak Anda. Senior Apprentice Brother Chu, dia membunuh Junior Apprentice Brother Han, dan seolah-olah itu tidak cukup, Anda memberinya 1 inci hanya untuk dia menuntut 1 mil. Bagaimana kita bisa mentolerir ini? Kata seseorang dengan marah. Chu Yunke menghela nafas panjang. Dia menatap Suyi sekali lagi, ekspresinya sangat tenang. Kalau begitu, aku akan melawanmu. Duel ini akan menentukan hidup dan mati kita. Nada suaranya acuh tak acuh, namun penuh tekad. Seluruh area terdiam. Dentang. Pada saat yang sama, senjata Chu Yunke berdengung seperti raungan naga. Ini adalah murid jenius dari Gunung Pedang Awan tersembunyi di peringkat 76 di peringkat bintang. Saat dia mempersiapkan diri untuk berperang, auranya berubah secara dramatis. Momentumnya melonjak seperti matahari terbit, sekuat banteng yang menyerang. Gumpalan niat pedang ungu samar menembus udara di sekitarnya, menyebar seperti air pasang. Langit dan bumi berubah warna, dan angin serta awan melonjak. Sepanjang sekitar 10.000 kaki, udara meraung saat dilemparkan ke dalam kekacauan. Ekspresi para penonton berubah. Sangat kuat, kekuatannya jauh melampaui apa yang ditampilkan Han Feigong sebelumnya. Momentumnya sendiri membuat beberapa pembudidaya alam manifestasi spiritual terdekat merasa tercekik. Chu Yunke dari Hidden Cloud Sword Mountain meminta bimbinganmu, rekan Taois, kata Chu Yunke dengan tenang. Saat dia berbicara, pedang terbang melesat di atas kepalanya, seterang sinar matahari yang terpantul di perairan musim gugur. Itu diselimuti cahaya ungu berkabut. Pedang terbang ungu musim gugur. Harta roh kelahiran Chu Yunke. Ketika Suyi melihat ini, dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu ada di peringkat bintang? Aku 76, untuk saat ini, kata Chu Yunke. Oh, kata Suyi. Kalau begitu, kalian semua sebaiknya menyerang bersama-sama. Jauh di lubuk hatinya, Suyi sudah sedikit kecewa dengan peringkat bintang Blue Cloud Tower. Hanya ini yang ditawarkan oleh pakar peringkat 76. Mungkin hanya 10 besar yang layak mendapat perhatiannya. Kerumunan tercengang mengikuti deklarasi Suyi. Apakah dia baru saja menyuruh mereka untuk menyerang bersama? Dia sama sekali tidak menganggap serius Chu Yunke. Bagus, kita akan menyerang bersama, kalau begitu. Teriak tetua berambut putih. Dia tidak pernah mendukung membiarkan Chu Yunke melawan duel hidup dan mati dengan Suyi. Lagi pula, ini adalah seseorang yang bisa menghancurkan Han Feigong dalam sekejap mata. Dia pasti musuh yang sangat berbahaya. Di saat seperti ini, hal paling cerdas yang bisa mereka lakukan adalah menggabungkan kekuatan mereka dan melenyapkannya dengan kekuatan yang tak terbendung. Oke, yang lainnya, 2 laki-laki dan 2 perempuan, semuanya setuju. Alis Chu Yunke sedikit berkerut, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika mereka melihat ini, para penonton secara naluriah menjauh karena takut gempa susulan pertempuran akan mempengaruhi mereka. Ledakan, doa Taois terdengar, dan pedang berdengung seperti air pasang. Baik tetua berambut putih dan 4 murid lainnya yang menemaninya menghunus senjata mereka, dan aura karakteristik dari alam manifestasi spiritual menyebar di sekitar mereka. Aura mereka menyatu dengan aura Chu Yunke, membuat daerah sekitarnya menjadi kacau. Haus darah dan niat pedang yang tak tertandingi menutupi matahari. Bunuh dia. Penatua berambut putih adalah yang pertama menyerang. Dia memiliki kultivasi manifestasi spiritual puncak, dan dia adalah sesepuh dari Gunung Pedang Awan tersembunyi, jadi pengalaman tempurnya sangat banyak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lengan baju tetua mengepul di sekelilingnya, dan 4 pedang dao hitam ditembakkan. Nama-nama yang terukir di gagangnya bertuliskan, Spring Feelings, Summer Heat, Autumn Waters, dan Intercloud. Saat serangan mereka tumpang tindih, mereka langsung mencerminkan siklus musim. Yang lain menghunus pedang mereka juga. Gemuruh, ledakan, banyak kekuatan pedang yang luar biasa dan maksud pedang yang sangat berbeda berkumpul menjadi hujan pedang tanpa batas, serta petir pedang, angin pedang, kabut pedang. Serangan mereka menyelimuti langit dan bumi. Mereka cukup untuk menyerang teror ke dalam hati bahkan dewa dan hantu. Terutama Chu Yunke, dia mengaktifkan pedang dao merah menyala, dan meskipun dia hanya menyerang sekali, dia menyerang seperti api ilahi yang menembus bendungan, mengalir ke langit setinggi 10.000 kaki seolah-olah berniat membakar langit dan bumi. Dao pedang adalah untuk membunuh. Ketika sekelompok kultivator manifestasi spiritual Gunung Pedang Awan tersembunyi menyerang secara serempak, kekuatan gabungan mereka secara alami luar biasa. Para penonton sudah bergerak lebih jauh.
Ketika mereka melihat ini, mereka sangat terkejut sehingga jiwa mereka praktis meninggalkan tubuh mereka, dan mereka buru-buru menjauh. Itu juga berlaku untuk Ye Sun. Dia takut dengan gelombang kejut, jadi dia buru-buru menjauhkan diri dari keributan itu. Namun, ketika Su Yi melihat ini, ekspresinya tetap tenang seperti sebelumnya, seperti genangan air di sumur kuno. Dia melangkah maju, tidak berusaha menghindar. Ledakan, siklus musim yang dimanifestasikan oleh 4 senjata, siklus layu dan kelahiran kembali, adalah yang pertama turun padanya. Su Yi mengulurkan tangan kanannya, dan jari-jarinya bergerak seolah sedang memetik sitar. Bang, 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 serangkaian tumbukan terdengar, menyebarkan percikan api. Seolah-olah palu ilahi telah menghantam pedang, dan semuanya dikirim terbang. Tetua berambut putih itu tiba-tiba batuk darah, dan ekspresinya berubah drastis. Ledakan. Pada saat yang sama, serangan Chu Yunke dan yang lainnya tiba seperti banjir yang tak terbatas, menyelimuti Su Yi. Su Yi menegakkan punggungnya, menempelkan jarinya ke pedang, dan menebas. Ledakan. Hujan pedang yang memenuhi langit berubah menjadi seberkas ki pedang bening yang mempesona. Itu merobek langit seperti kapak menembus bambu, membelah banjir serangan yang turun. Dampak yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi. Satu serangan, dan dia menerobos segala macam seni pedang tingkat puncak dan memblokir beberapa pedang spiritual yang luar biasa. Seolah-olah pedang telah merobek langit itu sendiri. Banjir kekuatan destruktif menyapu daerah sekitarnya. Seolah-olah gelombang pasang yang ganas telah menghantam Chu Yunke dan sekutunya, membuat mereka terhuyung mundur. Bagaimana ini mungkin? Teriak seseorang. Satu serangan, dan dia menetralkan kekuatan gabungan mereka. Siapa yang berani percaya hal seperti itu? Jangan bilang dia salah satu monster yang menentang surga di 10 besar peringkat bintang. Seru seseorang. Desas-desus mengatakan bahwa daftar 10 teratas semuanya praktis tak terkalahkan di antara yang lain dari kultivasi yang sama. Semua memiliki kecakapan tempur yang menantang surga. Bahkan kultivator generasi tua yang sudah lama berdiri di level yang sama-sama sekali tidak cocok untuk mereka. Sekarang, ketika mereka melihat tampilan kekuatan Su Yi yang menantang surga, Chu Yunke dan yang lainnya menyadari bahwa mereka dalam masalah, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Chu Yunke merasakan aliran dingin di hatinya. Dia sudah lama menyadari bahwa kemampuan Su Yi sangat menakutkan. Itulah mengapa dia awalnya memilih untuk mundur selangkah. Meskipun demikian, sekarang mereka benar-benar bertarung. Kekuatan Su Yi jauh melebihi perkiraannya sebelumnya. Sebagai pembudidaya pedang, kamu harus memasuki pertempuran tanpa takut mati atau kalah. Kalian terlalu bertingkah dan terburu nafsu. Saat Su Yi menghela nafas, dia melangkah ke udara, mengangkat tangannya, dan mengetuk. Menyembur. 100 kaki jauhnya, seorang pria berjubah gelap meledak. Dia adalah seorang kultivator alam manifestasi spiritual, dan kultivasinya sebanding dengan milik Han Feigong. Namun, dia tidak bisa memblokir satupun serangan Su Yi sebelum meledak. Saat mereka menyaksikan tontonan berdarah ini, kulit kepala teman-temannya mati rasa karena ketakutan. Cepat dan lari, aku akan menahannya. Penatua berambut putih itu tiba-tiba berteriak dengan marah dan menyerang Su Yi seolah-olah berniat untuk saling menghancurkan. Kamu tidak lebih dari belalang yang mencoba memblokir kereta. Bagaimana Anda bisa berpikir untuk mengorbankan hidup Anda untuk menyelamatkan orang lain? Su Yi melambaikan lengan bajunya. Garis pedang ki melesat maju. Menyembur. Tetua berambut putih itu masih setengah-setengah ketika dia dipotong menjadi 2 di bagian pinggang. Dia melihat ke bawah dengan tidak percaya. Teknik apa itu? Serangan biasa, kata Su Yi. Itu tidak memiliki nama. Apakah begitu? Kata tetua dengan bingung. Kemudian, semuanya menjadi gelap, dan semua kesadaran meninggalkannya. Kedua bagian tubuhnya terbanting ke tanah. Seluruh area terdiam. Semua orang tercengang. Bahkan Ye Sun tidak bisa membantu tetapi menyeka keringat dingin dari alisnya. Kultivasi kakak ipar tidak berada di dekat puncaknya sebelumnya, tetapi keterampilan bertarungnya sangat kuat seperti sebelumnya. Apakah sudah terlambat untuk mengakui kekalahan dan mempersembahkan harta kita? Chu Yunke berkata dengan serius. Sebelumnya, mereka berencana memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Mereka tidak akan menduga bahwa yang lebih tua akan mati begitu cepat, membuat mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tidak ada artinya lagi mengakui kekalahan, kata Su Yi dengan santai. Kamu benar-benar berencana untuk menjadi musuh dengan semua Hidden Cloud Sword Mountain. Anda harus tahu seberapa parah konsekuensinya. Teriak wanita bergaun gelap tinta. Jadi kamu tidak akan datang untuk membalas dendam jika aku mengampunimu. Kekanak-kanakan. Saat suaranya yang tenang bergema di udara, Su Yi menekan dari jauh. Ledakan. Tanah di bawah kaki wanita itu tiba-tiba runtuh, dan gelombang pedang ki melonjak, menyelimutinya dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia robek menjadi pita. Tidak ada yang tersisa darinya. Han Feigong adalah yang pertama mati, diikuti oleh sesepuh berambut putih, seorang pria berjubah gelap, dan sekarang, wanita dengan gaun hitam pekat. Kematian berdarah mereka membuat 2 murid yang tersisa,
Chu Yunke dan seorang wanita dengan pakaian warna-warni, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang sedingin es. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Kami datang ke sini hari ini untuk kekayaan yang tersembunyi di Gunung Demondark. Siapa yang mengira kita akan kehilangan nyawa kita hanya karena sepotong artefak ilahi? Wanita berpakaian warna-warni itu berkata dengan getir, ekspresinya suram. Dan siapa yang harus disalahkan untuk itu? Kata Suyi tanpa sedikit pun emosi. Saat dia berbicara, pedang Qi muncul entah dari mana, membunuh wanita tempatnya berdiri. Itu adalah tontonan berdarah, tetapi sepertinya dia tidak membunuh seorang kultivator tingkat lanjut dari alam manifestasi spiritual. Tidak, sepertinya dia hanya melakukan lebih dari sekadar meremas semut. Chu Yunke menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia memandang Suyi dan berkata, sebelum kamu membunuhku, bisakah kamu memberitahuku namamu? Suyi, Chu Yuke membeku, tapi sesaat kemudian, dia sepertinya mengerti. Jadi itu kamu. Bahkan sebelum suaranya selesai bergema di udara, air terjun hujan pedang yang eksplosif turun ke arahnya dari semua sisi. Jenius Gunung Pedang Awan tersembunyi di peringkat 76 di peringkat bintang langsung direduksi menjadi kabut berdarah, hancur baik dalam tubuh maupun jiwa. 6 ahli Gunung Pedang Awan tersembunyi kini telah jatuh di bawah pedang Suyi. Para penonton terlalu terpana bahkan untuk berbicara. First Immortal of the Sword, Chapter 674. Daerah sekitarnya terdiam. Bau darah meresap ke udara. Suyi merasa agak melankolis. Ketika dia masih dalam Origin Dao, pembudidaya manifestasi spiritual seperti mereka masih layak untuk diperjuangkan, meskipun hanya sedikit. Tapi sekarang dia juga berada di alam manifestasi spiritual, bahkan murid alam manifestasi spiritual yang perkasa dari faksi kuno seperti Gunung Pedang Awan tersembunyi sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Namun, ada sesuatu yang mungkin bisa menghiburnya, setelah menjalani Tribulation of Spiritual Manifestation, kekuatan tempurnya memang jauh melampaui masa lalunya. Kembali ke alam liar, perawan suci Yan Suni dari ibu kota mendalam 9 ekstrim dipuji karena membangun fondasi yang lebih kuat di alam manifestasi spiritual daripada siapapun di bawah langit. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi jika dia ada di sini di depanku, dia pasti akan kalah denganku, pikir Suyi. Setelah merenungkannya, Suyi menyadari bahwa bahkan dengan pengetahuan dan pengalaman kehidupan masa lalunya, dia tidak dapat memikirkan satu pun lawan yang berharga dari kultivasi yang sama. Apakah dia benar-benar tak terkalahkan di antara levelnya? Sulit untuk mengatakannya, tapi paling tidak, baik di alam liar maupun di sini di benua Azure, Suyi memperkirakan bahwa jika dia menyebut dirinya, kultivator manifestasi spiritual terbaik kedua, tidak ada yang berani mengklaim tempat pertama. Tampaknya jika saya menginginkan lawan yang layak, saya harus mencoba ahli inkarnasi spiritual, atau bahkan ahli revolusi spiritual. Setelah mencapai kesimpulan ini, Suyi tidak memikirkan masalah itu lebih jauh. Saat itulah Yesun berlari ke arahnya dan menunjuk ke mulutnya yang tersegel. Ekspresinya memohon. Bagi Yesun, memiliki sesuatu untuk dikatakan, namun tidak dapat mengatakannya tidak ada bedanya dengan siksaan. Kumpulkan rampasan dulu, perintah Suyi. Yesun buru-buru mengangguk dan mulai bekerja. Setelah Yesun menyelesaikan tugasnya, Suyi berkata, pimpin jalan. Bawa saya ke tempat Anda meninggalkan mayat Anda. Yesun menunjuk ke mulutnya seolah memohon, tapi Suyi mengabaikannya. Kali ini, dia hanya harus mengajari kotak obrolan ini arti dari ungkapan, diam itu emas. Ketika Yesun melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kesal, tapi tidak ada apa-apanya. Dia hanya bisa memaksakan semua yang ingin dia katakan mundur dan dengan patuh memimpin jalan ke depan. Tak lama, mereka berdua menghilang di cakrawala. Dari awal hingga akhir, mereka sama sekali mengabaikan Yue Xingshan, Sun Sangliu, dan penonton lainnya. Para ahli Gunung Pedang Awan tersembunyi itu sebenarnya semuanya mati. Guan Tishan bergidik, lalu bergumam seolah terbangun dari mimpi. Dan di sini dia sombong dan puas diri atas kesempatan untuk melayani sebagai Chu Yunke dan pemandu perusahaan. Sekarang, bagaimanapun, hatinya penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Jadi, pemuda itu adalah Suyi, kata Yue Xingshan dengan bingung. Tapi desas-desus mengatakan Suyi takut akan pembalasan, dan dia melarikan diri dari Great Xia beberapa bulan yang lalu. Jadi, legenda itu telah kembali. Sun Sangliu berkata dengan serius, ekspresinya bingung. Pria berjubah bersulam naga dan para penonton semua tampak heran dan bingung. Selama beberapa bulan terakhir, ketika energi spiritual langit dan bumi pulih, Suyi, mantan legenda, hampir terlupakan. Di Xia besar saat ini, para jenius yang mempesona dari ranking of stars lah yang paling menarik perhatian, serta pergerakan 7 faksi besar kuno dan 3 faksi besar dunia lain. Para pembudidaya dunia telah lama mematok Suyi untuk berangin, babak belur. Namun sekarang, Suyi telah muncul kembali. Dan dia secara pribadi telah membantai 7 pembudidaya manifestasi spiritual dari Gunung Pedang Awan tersembunyi. Ini memberi setiap orang firasat tertentu.
Berita tentang apa yang terjadi di sini hari ini pasti menyebar ke seluruh dunia. Dan nama Suyi pasti akan mengguncang dunia kultivasi Gritsia sekali lagi. Memang, hari itu juga, berita tentang pertempuran hari ini menyebar seolah-olah sayapnya telah tumbuh. Segera, semua orang di domain hantu berkilauan tahu apa yang telah terjadi. Gunung Demondark, barisan gunung yang hampir tandus dan kering naik dan turun, tetapi tidak ada yang tumbuh di permukaannya yang layu. Tampaknya daerah itu telah lama hancur dan tidak pernah pulih. Jauh di dalam Demondark Mountain adalah zona terlarang. Semuanya diselimuti kabut tebal, mengerikan, merah darah. Dari waktu ke waktu, kabut pecah dengan petir abu-abu yang menakutkan dan aneh. Belum lama ini, sekelompok ahli dari Istana Netherworld Deadbringer berkelana ke pegunungan. Sepertinya mereka telah menemukan keberuntungan besar di tempat aneh dan terlarang ini. Jadi, mereka mengunci seluruh area. Kakak ipar, ada di depan. Ketika dia melihat Gunung Demondark di depan, Yesun langsung menjadi bersemangat. Suyi telah menghapus teknik gak dari Yesun. Namun, setelah pelajaran ini, tampaknya Yesun mulai memahami pentingnya mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati saat bepergian dengan Suyi. Apakah ini tempat kamu melawan sipir itu saat itu? Tanya Suyi. Itu benar, desah Yesun. Jika bukan karena kemampuannya untuk mengendalikan larangan kegelapan kuno, bagaimana mungkin aku bisa direduksi menjadi gumpalan jiwa dan terpaksa melarikan diri? Seperti apa sipir itu? Tanya Suyi. Dia terlihat sangat muda. Hal yang paling menarik perhatian tentang dia adalah totem emas di antara matanya. Itu berbentuk seperti mata vertikal, dan terlihat sangat jahat, kata Yesun. Sepertinya dia berusaha mengingat sebanyak yang dia bisa. Ketika dia bertarung, setiap kali dia memanggil kekuatan larangan kegelapan kuno, totem emas di antara matanya akan berubah menjadi pusaran air yang berputar. Itu memiliki efek yang ekstrim dan mengintimidasi jiwa kita. Saat kami bertarung, itu seperti melawan surga itu sendiri. Saya merasa terkekang, tidak berarti, dan diliputi keputusasaan. Dia bahkan memiliki efek pembatasan yang sangat besar pada basis kultivasi saya. Wajahnya sudah penuh ketakutan dan teror yang berkepanjangan, sepertinya dia membayangkan perjuangannya yang brutal dan putus asa melawan sipir. Jejak emas berbentuk seperti mata vertikal, yang bisa mengintimidasi dan menekan jiwa, dan memengaruhi kekuatan tempur lawan, gumam Suyi sambil berpikir. Tampaknya kekuatannya bukan bawaan, melainkan, semacam seni rahasia khas warisan yang unik. Dia diam-diam mengingat petunjuk ini. Kemudian, ketika makhluk yang bersembunyi jauh di dalam meteor abis datang mencarinya, dia berencana untuk memastikan apakah sipir yang sama yang hampir membunuh Yesun atau tidak. Saat mereka berbicara, mereka tiba jauh di dalam Gunung Demondark. Mereka melihat zona terlarang diselimuti kabut darah dan mengerikan di kejauhan. Kakak ipar, aku bisa merasakannya. Yesun tiba-tiba berteriak kegirangan. Tubuh yang kutinggalkan di sini masih menyimpan sebagian energi sumbernya. Belum semuanya bubar. Tidak heran dia begitu bersemangat. Puluhan ribu tahun telah berlalu dalam keadaannya yang menyedihkan dan suram. Bahkan tubuhnya saat ini tidak lebih dari mayat orang lain. Jika dia bisa memulihkan kekuatan sumber di dalam tubuhnya yang hilang, dia bisa membuat tubuh baru untuk dirinya sendiri. Dengan melakukan itu, dia bahkan memiliki harapan untuk kembali ke puncaknya yang dulu. Saya mengimbau Anda untuk tidak terlalu bersemangat. Bahkan jika Anda menciptakan kembali tubuh Anda, dalam kondisi Anda, memulihkan kultivasi puncak sebelumnya akan membutuhkan mengatasi kesulitan demi kesulitan, kata Suyi. Lagi pula, kamu hanyalah gumpalan jiwa. Kultivasi dan kekuatanmu sebelumnya telah lama hilang. Titik. Yesun tidak mengatakan apa-apa. Saat itulah seseorang berteriak, Istana Netherworld Deadbringer telah menutup tempat ini. Segera pergi, kalian berdua, atau kami akan memotong kalian tanpa ampun. Dua sosok muncul di kabut berdarah jauh. Yang pertama adalah seorang pria berbaju putih yang diselimuti kabut gelap. Matanya hijau dan mengerikan. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang layu. Rambutnya jarang, dan dia mengenakan pakaian rami. Dia membawa pipa tulang, dan dia saat ini sedang menghembuskan asap. Tatapannya dingin dan mengesankan. Keduanya berada di alam manifestasi spiritual. Istana Netherworld Deadbringer telah menugaskan dua pembudidaya alam manifestasi spiritual untuk berjaga-jaga di sini. Dari sini, terlihat jelas betapa mereka sangat menghargai tempat itu. Sepertinya murid dan murid agungmu sudah lama menemukan tubuh yang kamu tinggalkan. Bahkan sangat mungkin mereka mengumpulkan sisa-sisa Anda saat kita berbicara, ejek Suyi. Wajah Yesun jatuh. Kakak ipar, lelucon itu sama sekali tidak lucu. Ayo kita lihat, kata Suyi. Dia terus maju. Aku bilang aku akan membiarkan kalian berdua pergi, tapi kamu berani mendekat. Apakah Anda benar-benar bersikeras mencari kematian? Pria berbaju putih berkata dengan ketidaksenangan yang jelas. Mata hijaunya menyapu Suyi dan Yesun, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan gelombang niat membunuh. Suyi mengabaikannya dan menatap Yesun. Bagaimanapun juga, ini adalah murid dan murid agung Anda. Menurutmu bagaimana kita harus menangani mereka?
Ye Sun memiliki ekspresi yang bertentangan di wajahnya, dan dia berkata dengan muram, sudah puluhan ribu tahun. Banyak hal telah berubah, dan aku memiliki sedikit hubungan dengan istana Netherworld Deathbringer saat ini, tapi... Di sini, dia berhenti, lalu berkata dengan ragu-ragu, tapi aku tidak ingin melihat mereka mati karena ini. Su Yi mengangguk. Di kejauhan, lelaki tua berpakaian rami itu mengisap pipanya. Dia berkata tanpa ekspresi, cepat dan pergi. Domain hantu berkilauan penuh dengan keberuntungan, jadi jangan kehilangan nyawamu di sini. Oh, kata Su Yi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan udara. Gedebuk. Orang tua yang membantu merasa seolah-olah gunung ilahi sedang menghancurkannya. Itu memaksanya dengan kejam ke tanah, dan seluruh tubuhnya kejang. Pada akhirnya, dia langsung kehilangan kesadaran. Ini, pria berbaju putih menjadi kaku, dan dia hampir melompat ke dalam barang. Hanya siapa orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Sebelum dia sadar kembali, Su Yi menyerang sekali lagi. Itu adalah tamparan ringan, lapang, dari jauh. Gedebuk. Sesaat kemudian, pria berbaju putih terbaring tak sadarkan diri di tanah. Dari awal hingga akhir, baik kultivator manifestasi spiritual Istana Netherworld Deathbringer tidak bisa melakukan perlawanan. Tampaknya bagi Su Yi, ini sangat sepele sehingga tidak perlu disebutkan. Dia hanya berkata, ayo pergi. Ye Sun buru-buru memimpin jalan masuk. Sementara itu, jauh di dalam wilayah diselimuti kabut berdarah dan mengerikan. Seorang pria tinggi tegap berjubah Taois berdiri di depan jurang yang luas, tangannya di belakang punggung. 4 altar perunggu yang baru didirikan berdiri di sisi jurang. Ada beberapa pecahan harta tersegel yang ditempatkan di atas setiap altar. 4 pembudidaya alam inkarnasi spiritual dari Istana Netherworld Deathbringer duduk di dekatnya, satu di depan setiap altar. Tangan mereka membentuk segel. Aliran cahaya gelap melonjak keluar dari masing-masing altar perunggu, membentuk jaring besar yang menutupi kedalaman jurang yang sangat besar. Pria tinggi tegap berjubah Taois menyaksikan permainan ini, keinginan dan semangat yang tak terselubung di seluruh wajahnya. Penatua Gu, berapa lama lagi kita harus menunggu? Kata seorang wanita muda berbaju hitam berdiri di samping pria berjubah Tao. Dia cantik, dengan kulit seputih salju. Jangan panik, kata pria berjubah Taois. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, tampaknya kita akan dapat memulihkan sisa-sisa yang mulia Kaisar Asura Netherworld dalam waktu kurang dari setengah hari. First Immortal of the Sword, Chapter 675. Wanita berbaju hitam itu mengerutkan bibirnya, lalu menghela nafas panjang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa keberadaan seperti Netherworld Asura Emperor akan jatuh di tempat seperti ini? Ekspresinya membawa jejak kesedihan. Semua itu sudah lama terjadi, kata pria berjubah Taois itu. Sebagai pewaris istana Netherworld Deathbringer, kita harus melaksanakan perintah kepala istana dan membawa Yang Mulia Kaisar Asura Netherworld tetap kembali bersama kita. Mata wanita itu berkilat. Lalu bagaimana? Apakah kita akan memberinya penguburan yang layak? Pria berjubah Tao membeku, lalu berkata tanpa ekspresi, itu akan tergantung pada apa yang ada dalam pikiran kepala istana. Wanita berbaju hitam terdiam sejenak, lalu berkata, Tetua Gu, bahkan jika Anda tidak mengatakan apa-apa, jelas bagi saya bahwa kepala istana tidak akan mengirim Anda dan 4 pelindung Dharma alam inkarnasi spiritual ke sini hanya untuk membawa jenazah Kaisar Asura Netherworld kembali untuk penguburan yang layak. Pria berjubah Taois mengerutkan kening. Apa yang kamu coba katakan? Wanita berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada sama sekali. Saya hanya berharap tidak ada yang melihat sisa-sisa Yang Mulia Kaisar Asura Netherworld sebagai kesempatan, dan tidak ada yang melakukan sesuatu yang keterlaluan atau tidak berbakti. Jika hal seperti itu terjadi, saya khawatir arwah Kaisar akan diliputi amarah. Pria berjubah Tao mendengus dingin. Xuanzi, mengatakan hal seperti itu kepadaku tidak apa-apa, tapi tidak baik jika tersiar kabar. Hati wanita itu bergetar. Dia bisa mendengar ancaman tersirat. Kesedihan naik tanpa diminta ke hatinya, dan dia terdiam. Kita berhasil. Suara senang tiba-tiba terdengar. 4 pembudidaya alam inkarnasi spiritual duduk bersila di depan altar perunggu. Tubuh mereka melonjak dengan cahaya berkabut. Kepala mereka berada di depan mereka, seolah-olah mereka memegang sesuatu yang tinggi. Sangat cepat, pria berjubah Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dan di sini dia pikir itu akan memakan waktu setengah hari atau lebih sebelum mereka berhasil mengeluarkan tubuh Netherworld Asura Emperor dari jurang. Siapa yang mengira itu akan terjadi begitu cepat? Ini sebenarnya cukup kebetulan. Sebelumnya, tiba-tiba ada gelombang kekuatan yang menyegel sisa-sisa kaisar, dan itu menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Kemampuannya untuk menahan kekuatan kami menurun drastis, memberi kami kesempatan untuk mengeksploitasi, kata seorang tetua berbaju merah. Jadi begitu, kata pria berjubah Taois itu. Sisa-sisa Kaisar Asura Netherworld telah berada jauh di dalam jurang dan disegel oleh kekuatan misterius yang tidak jelas. Tidak ada yang bisa mendekati tubuhnya.
Tanpa pilihan lain, Istana Netherworld Deathbringer mendirikan 4 altar perunggu dan memiliki 4 pembudidaya inkarnasi spiritual bergabung untuk mengeluarkan tubuh. Selanjutnya, masing-masing dari 4 altar memiliki senjata yang ditinggalkan oleh Kaisar Asura Netherworld. Berkat aura pecahan senjata, kekuatan yang melindungi sisa-sisa Kaisar tidak menahan upaya mereka untuk mengeluarkan tubuhnya. Ledakan, sesuatu bergoyang keras jauh di dalam celah, dan cahaya gelap yang membakar melonjak. Ketika pria berjubah Tao dan wanita berbaju hitam menoleh, mereka melihat jaring tenunan cahaya gelap perlahan mengangkat mayat yang babak belur keluar dari jurang. Pria berjubah Taois begitu gelisah sehingga napasnya menjadi cepat, dan dia bergumam, Istana Netherworld Deathbringer selalu mengira pendiri kami kemungkinan besar telah kembali ke Netherworld. Siapa sangka dia jatuh di domain hantu berkilauan. Wanita berbaju hitam juga melihat sisa-sisa itu. Meski puluhan ribu tahun telah berlalu, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Pendiri mereka mengenakan mantel bulu dan jubah gelap, dengan ikat pinggang lebar dan topi bertepi tinggi. Dia memiliki alis seperti pedang, mata berbintang, dan fitur tampan. Segel misterius dan sulit dipahami melayang di sekitar tubuh saat perlahan memasuki bidang pandang mereka. Benar-benar yang mulia Kaisar Asura Netherworld. Xuanzi segera mengenalinya. Bahkan sekarang, potret pendiri mereka tetap berada di tanah leluhur Deathbringers Netherworld Palace. Pria yang digambarkan tampak seperti sisa-sisa sebelum mereka. Kakak Gu, segel pada jenazah pendiri akan runtuh. Saya khawatir dengan kemampuan kami tidak akan dapat mengembalikan jenazahnya secara utuh, kata sesepuh berjubah merah. Pria berjubah Tao terdiam sebentar, lalu berkata, kalau begitu kita akan melakukan apa yang diperintahkan kepala istana dan segera memulai proses pemurnian. Tidak apa-apa asalkan kita bisa membawa sumber energi di dalam sisa-sisa pendiri kembali bersama kita. Mengerti. Penatua berjubah merah dan 3 pembudidaya alam inkarnasi spiritual lainnya mengangguk. Kekuatan mereka mengangkat mayat itu, dan tangan mereka membentuk segel. 4 altar perunggu tiba-tiba menggelegar dan menyala. 4 busur cahaya berwarna darah keluar dari mereka, menyelimuti tubuh. Ekspresi Xuanzi berubah secara dramatis. Berhenti. Bagaimana Anda bisa memperlakukan pendiri kami dengan tidak hormat seperti itu? Tapi seolah-olah mereka bahkan tidak mendengarnya. Mereka mengabaikannya sepenuhnya. Kecuali pria berjubah Taois, yang berkata dengan sungguh-sungguh, Xuanzi, jika pendiri mengawasi kita dari dunia berikutnya, saya yakin dia ingin kita menggunakan kekuatan sumber Grand Dao-nya dengan baik. Seperti yang bisa kamu lihat, segel di sekitar jenazahnya hampir menyebar. Setelah segelnya menghilang, jenazahnya akan segera hancur, dan kekuatan sumbernya yang tersisa akan hilang. Bagaimana mungkin kita membiarkan itu terjadi begitu saja? Dia berbalik untuk melihat Xuanzi. Tentunya kamu juga tidak ingin melihat itu terjadi, kan? Tatapannya berat, dan aura yang mengesankan melonjak di sekelilingnya. Xuanzi menegang, dan hatinya mengepal. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tetap teguh. Tapi menodai jenazah Kaisar Asura Netherworld adalah tindakan paling menghujat yang bisa kami lakukan. Pria berjubah Taois tiba-tiba mendengus. Tidak ada alasan denganmu. Dengan itu, dia tidak menghiraukan Xuanzi lagi. Hati Xuanzi dipenuhi dengan kesedihan, dan dia bergumam, demi sumber kekuatan kekaisaran, Anda bahkan akan sangat keterlaluan untuk menodai mayat pendiri kami jika Yang Mulia Kaisar Asura Netherworld tahu, betapa marahnya dia akan menjadi. Tiba-tiba, ledakan bernada tinggi dan keras terdengar. Fragmen artefak ilahi yang ditempatkan di atas 4 altar tiba-tiba bergetar, naik ke udara, dan melesat ke arah yang sama. Kotoran. Baik pria berjubah Taois dan 4 kultivator penjelmaan spiritual yang berusaha menyempurnakan jenazah pendiri mereka benar-benar lengah. Mereka hanya bisa menyaksikan sisa-sisa melesat ke kejauhan. Saat itulah desahan bergema melalui kabut merah di kejauhan. Saya kira inilah mengapa mereka mengatakan moralitas publik telah merosot, kata sebuah suara yang penuh dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Siapa? Semua orang yang hadir secara naluriah melihat ke atas, lalu melihat 2 sosok mendekat melalui kabut berdarah. Salah satunya adalah seorang pemuda berbaju biru, yang lainnya seorang Taois tua yang tidak terawat. Apa yang benar-benar mengejutkan tetua berjubah merah dan yang lainnya adalah bahwa 11 pecahan harta semuanya berputar di sekitar Taois tua yang tidak terawat dan bersenandung seolah-olah sedang merayakan. Ini tidak lain adalah Su Yi dan Ye Sun. Namun, Ye Sun tampak sangat sedih dan sedih. Sikapnya yang sebelumnya mendominasi dan keterlaluan telah menghilang tanpa jejak. Dia baru saja menyaksikan murid-muridnya dan murid-murid besarnya mencoba memperbaiki jenazahnya dan menggunakannya sebagai sumber daya. Siapa yang bisa bahagia setelah melihat itu? Su Yi menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia mengingat kembali hari-hari sebelum reinkarnasinya dan apa yang dia lihat di Hall of Mourning yang telah dia persiapkan untuk dirinya sendiri. Bukankah murid-muridnya juga berperilaku seperti ini? Bahkan muridnya yang paling muda dan paling disayanginya sampai membuka peti matinya, semuanya demi mendapatkan pedang 9 neraka. Kemalangan Ye Sun sebenarnya agak mirip. Su Yi sangat mengerti bagaimana perasaan Ye Sun saat ini. Itu adalah campuran alarm,
melankolis, frustrasi, kemarahan, dan tak satu pun dari mereka yang menduga sesuatu yang tidak masuk akal ini akan terjadi setelah mereka mati. Sementara itu, saat melihat Su Yi, wanita berbaju hitam itu sempat tertegun. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tuan Muda Su, apa yang kamu lakukan di sini?" Sekilas Su Yi mengenalinya. Ini adalah Xuanzi, atau dikenal sebagai Holy Maiden Jade Anglika dari Istana Netherworld Deathbringer. Sekarang dia memikirkannya, dia mengetahui keterlibatan Ye Sun di Istana Netherworld Deathbringer darinya. Xuanzi, kamu mengenali mereka. Pria berjubah Taois mengerutkan kening. Istana Netherworld Deathbringer telah lama menutup seluruh era ini. Selanjutnya, setiap orang yang berjaga berada di alam manifestasi spiritual. Namun sekarang, dua orang telah melakukan pelanggaran. Ini adalah bukti yang tidak diragukan lagi bahwa duo ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Perawan suci Xuanzi menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Penatua Gu, itu Tuan Muda Su Yi." Su Yi, pria jangkung berjubah Tao, tetua berbaju merah, dan semua orang yang hadir tampak tertegun ketika mereka menyadari siapa pemuda berbaju biru itu. Tapi bagaimana dengan orang tua itu? Tanya pria berjubah Taois. Siapa saya? Sebelum Xuanzi bisa menjawab, Ye Sun bergumam pada dirinya sendiri, lalu tersenyum. Namun, senyumnya jelas sedih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menegakkan punggungnya, mendongak, dan mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok. Dia berteriak, "Aku leluhurmu." Dia terdengar sangat marah. Kelompok itu terperangah, dan mereka saling memandang. Kemudian, pria berjubah Tao melotot dan berkata dengan dingin, "Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kau begitu kurang ajar." Dia tiba-tiba menunjuk sisa-sisa di dekatnya. "Lihat itu. Itu Yang Mulia Kaisar Asura Netherworld, pendiri Istana Netherworld Deathbringer. Dia meninggal puluhan ribu tahun yang lalu." Ekspresi tetua berjubah merah menjadi gelap. "Beraninya kau memfitnah pendiri kami di depan kami, bajingan. Memalukan." Ye Sun membeku, untuk sementara tidak bisa berkata-kata. Apa yang lebih absurd dari ini? "Cukup. Wajar jika mereka tidak mengenalimu," kata Su Yi. Ye Sun berkata dengan getir, "Sebenarnya, aku sudah lama mengantisipasi ini. Itu sebabnya, tidak peduli seberapa putus asa dan rendahnya penampilanku, aku tidak pernah mau meminta bantuan dari Istana Netherworld Deathbringer. Tetap saja, saat aku melihat para bajingan itu mencoba memurnikan tubuhku, aku tidak bisa menahan diri lagi." Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Semua ini datang sebagai kejutan yang terlalu besar. "Kalau begitu biarkan aku yang menangani ini," kata Su Yi lembut. "Bagaimana apanya? Jangan bilang kau berencana menyita sisa-sisa pendiri kita." Pria berjubah Taois mengerutkan kening lebih dalam dari sebelumnya. Penatua berjubah merah dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sama tidak ramahnya. Hati Xuanzi mengepal, dan dia buru-buru berkata, "Penatua Gu, tolong jangan salah paham. Tuan Muda Su sama sekali bukan orang jahat. Dia," pria berjubah Tao mendengus dingin dan memotongnya. "Dia bukan orang jahat. Jangan bilang kamu sudah lupa siapa yang membunuh putra suci Nirvanic Winds dan Mo Xingze." Xuanzi langsung terdiam. Kemudian, pria berjubah Taois mengganti paku payung. Tatapannya tertuju pada Su Yi, dan dia berkata, "Namun, aku bisa memberi kalian berdua kesempatan. Tinggalkan tempat ini sekarang juga, dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, ini akan menjadi kuburanmu." First Immortal of the Sword, Chapter 676. Pekuburan ekspresi Ye Sun berubah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Bertahun-tahun yang lalu, bahkan sipir itu gagal membunuhku di sini. Siapa yang mengira bahwa setelah bertahun-tahun, murid dan murid agung saya akan mengancam untuk membunuh saya di sini sebagai penggantinya." Dia tampak bingung, dan jelas bahwa dia kehilangan kendali atas emosinya. Ketika mereka mendengar ini, pria berjubah Tao dan para ahli lainnya mengerutkan kening. Penatua berjubah merah berkata dengan nada menghina, "Apakah orang tua itu kehilangan akal sehatnya?" Pakar lain berteriak, "Penatua Gu, cepat dan tangani mereka. Jika tidak, mereka akan menghalangi proses pemurnian, dan semua pekerjaan serta pengorbanan kita akan sia-sia." Pria berjubah Taois itu mengangguk. Matanya berkilat seperti kilat dingin, dan aura mengesankan dari alam penjelmaan spiritual tiba-tiba menyebar dari tubuhnya yang tinggi dan kokoh, membuat langit di sekitarnya bergetar. "Aku akan menghitung sampai 3, katanya dingin. "Jika kamu belum pergi saat aku selesai menghitung, kamu sudah mati." Suasana langsung tertahan dan menindas. Ekspresi Xuanzi berubah secara dramatis, dan dia berkata, "Tuan Muda Su, sebaiknya Anda bergegas dan pergi." Seolah-olah Ye Sun bahkan tidak bisa mendengarnya. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Su Yi berkata dengan dingin, "Mereka yang mengkhianati dan melecehkan leluhur mereka adalah orang-orang yang paling aku benci." Nada suaranya santai, tanpa sedikit pun emosi. Pria berjubah Tao berkata tanpa ekspresi, "1." Suaranya mengguncang langit dan dipenuhi dengan niat membunuh.
Su Yi tidak membuang waktu untuk berbicara. Dia melangkah maju, jubah birunya bergoyang di sekelilingnya. Energinya diam-diam mulai beredar. Pria berjubah Taois mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak mengantisipasi bahwa bahkan dalam keadaan seperti itu, Su Yi akan berani menyerang tanpa menghiraukan konsekuensinya. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Dia tahu siapa Su Yi, dan dia pernah mendengar cerita tentang prestasi gemilang Su Yi. Dia tahu bahwa Su Yi adalah seorang jenius yang sangat mempesona dari generasi muda. Sayangnya, itu tidak cukup untuk menjamin keberanian seperti itu di hadapan banyak keberadaan alam inkarnasi spiritual. 2. Suaranya menggelegar seperti guntur, menggetarkan jiwa. Su Yi berada beberapa ratus kaki jauhnya, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dia melanjutkan ke depan, tampak lebih acuh tak acuh dari sebelumnya. Pria berjubah Taois mengerutkan kening lebih dalam. Auranya melonjak di sekelilingnya, niat membunuhnya membengkak seperti air pasang, atau seperti gunung berapi yang mungkin meletus dalam sekejap. Xuanzi membuka mulutnya untuk berbicara, lalu terdiam. Dia tahu bahwa Su Yi sama sekali tidak berniat mundur. Mencoba menghalangi dia akan membuang-buang usaha. Namun, dalam hati dia diliputi kebingungan. Bagaimana dia bisa begitu berani? 3. Saat teriakannya yang menggelegar terdengar, pria berjubah Tao itu menyerang tanpa ragu sedikitpun. Tubuhnya yang tinggi seperti gunung yang bergerak saat dia mengayunkan tinjunya. Ledakan. Itu hanya satu pukulan, tapi penuh dengan daya ledak yang tak ada habisnya. Kekuatan kepalan merah melayang di udara, seperti sungai darah. Ribuan kerangka ilusi dan merah melayang di dalam air merah, mengeluarkan jeritan yang menusuk dan menyayat telinga. Tinju pemurnian roh darah yang menyebalkan. Itu menggunakan kebenaran misterius sungai darah sebagai panduan, dan itu penuh dengan kekuatan luar biasa dari alam penjelmaan spiritual. Satu pukulan, dan seolah-olah aliran darah yang mengerikan telah turun dari dunia bawah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, dan sepertinya berniat melahap darah dan daging lawan. Saat lawan menjadi mangsa serangan ini, mereka akan tenggelam ke dalam api penyucian berdarah, tidak dapat melarikan diri. Hati Xuanzi bergetar. Bagaimana dia bisa gagal untuk menyadari bahwa pria berjubah Tao berencana melenyapkan Su Yi dalam satu pukulan. 100 kaki jauhnya, Su Yi terus maju. Dia tidak melarikan diri atau mengelak. Saat sungai kekuatan pedang yang berdarah turun ke atasnya, dia tidak terlalu melihatnya. Tiba-tiba, siklus cahaya Grendao yang berputar sempurna muncul di sekelilingnya. 5 elemen beredar, setengah yin, setengah yang, bercampur dengan angin dan kilat. Ledakan. Ketika kekuatan tinju turun, itu seolah-olah sebuah batu kilangan menggilingnya menjadi ketiadaan. Serangkaian dentuman yang memekakkan telinga mengikuti, dan itu hancur semudah kayu lapuk. Pria berjubah Tao itu tampak terkejut. Setelah menghilang selama beberapa bulan, anak ini pergi dan melangkah ke alam perwujudan spiritual. Tidak heran dia begitu tak kenal takut sebelumnya, ekspresi aneh muncul di wajah Xuanzi. Dia tahu bahwa kultivasi Su Yi tidak seperti di masa lalu. Beberapa bulan yang lalu, Su Yi menggunakan kultivasi Gathering Stars untuk membunuh alam revolusi spiritual Huan Shaoyou, serta 8 sekutunya. Semuanya adalah monster dari zaman kuno. Sekarang dia juga telah memasuki Spirit Dao, kekuatannya tidak ada bandingannya dengan apa yang terjadi saat itu. Alam perwujudan spiritual, itu saja. Pria berjubah Tao mendengus dingin, mengulurkan tangannya, dan mengeluarkan tombak ular setinggi 4 meter yang berdarah. Meskipun dia mengatakan itu, jelas bahwa kultivator inkarnasi spiritual Istana Netherworld Deathbringer ini sama sekali tidak berpuas diri. Ledakan. Dia mengayunkan tombaknya, lalu menusukkannya ke udara. Kemanapun ujung tombak itu lewat, ia meninggalkan celah yang mengejutkan di langit. Niat membunuh yang eksplosif membuat daerah sekitarnya bergetar. Tombak ular langit tenang. Ini adalah harta karun roh kelahirannya, dan itu ditempa dari 30.000 kati besi mendalam langit tenang. Itu telah menyerap energi bumi yang tidak menguntungkan, dan dia menggabungkannya dengan Grendao Spirit Palace miliknya. Dia sudah membawanya selama 360 tahun. Begitu tombak itu muncul, momentumnya berubah, menjadi menakutkan di luar batas. Segera terlihat jelas bahwa dia menyerang dengan semua yang dia miliki. Namun, ketika Sereneskis Snake Spear setinggi 4 meter menembus langit dan menusuk siklus cahaya Grendao, ia terperangkap seperti serangga di jaring laba-laba, tidak dapat maju 1 inci pun lebih jauh. Ledakan. Saat cahaya Grendao beredar, itu membuang kekuatan destruktif tombak itu. Bagaimana ini mungkin? Pria berjubah Tao benar-benar kehilangan ketenangannya, dan hatinya tenggelam. Serangan itu sudah cukup untuk meledak dan membunuh lawan dari alam yang sama. Siapa yang mengira itu akan gagal menembus kekuatan Grendao yang mengelilingi seorang kultivator realem manifestasi spiritual muda. Ini akan mengejutkan dan menakuti siapa saja. Sekarang hanya ada 30 meter antara Su Yi dan pria berjubah Tao. Saat itulah Su Yi akhirnya menyerang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengayunkan tangannya. Ledakan. Jejak telapak tangan yang dipenuhi dengan cahaya jernih dan aura Grendao turun dari surga dan menimpa pria berjubah Tao.
Merusak. Pria berjubah tahu mengayunkan tombaknya, lalu menusukkannya ke udara. Bang! Dampak yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi. Saat jejak telapak tangan Su Yi turun, Serene Skisnake Spear membungkuk, mengeluarkan ratapan sedih yang intens. Dampaknya mengguncang penggunanya, membuat darahnya bergolak, tapi sudah terlambat untuk mengelak. Jejak kepalan telah turun dari langit, membungkusnya di semua sisi dan mengunci semua kemungkinan rute pelarian. Itu penuh dengan kekuatan yang tak tergoyahkan dan menakutkan. Tidak ada tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Merusak. Pria berjubah Taois itu tampak seperti matanya akan meledak. Darahnya bergolak seolah mendidih, dan dia menuangkan semua yang dia miliki untuk pertahanannya. Namun, kegentingan. Tombak ular langit tenang pada akhirnya tidak dapat menahan tekanan, dan hancur, sepotong demi sepotong. Segera setelah itu, tubuh penggunanya yang tinggi dan tegap terhempas ke tanah, menimbulkan kepulan debu. Di sekujur tubuhnya, tulang yang tak terhitung jumlahnya patah, dan dagingnya berantakan, berdarah. Dia menjerit kesakitan. Dalam satu serangan telapak tangan yang santai dan bersahaja, Su Yi telah menekan lawannya sepenuhnya. Tubuh halus Xuanzi menegang. Matanya melebar, dan dia mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Pria berjubah Taois bernama Gu Yuanxiu, dan dia adalah salah satu dari 4 tetua alam inkarnasi spiritual tahap akhir istana Netherworld Deathbringer. Posisinya tinggi, dan dia memegang otoritas yang sangat besar. Kekuatan pribadinya juga luar biasa. Di dunia modern, dia tidak diragukan lagi adalah seorang ahli tingkat puncak. Namun sekarang, dia tidak bisa menahan bahkan satu serangan pun. Su Yi telah menekan dan melukainya dengan mudah. Sekarang dia melangkah ke alam manifestasi spiritual, bukankah dia terlalu menakutkan? Xuanzi bergumam pada dirinya sendiri. Hatinya bergetar. Bagaimana dia? Kotoran. Bagaimana bocah itu begitu kuat? Teriakan kaget terdengar. 4 kultivator alam penjelmaan spiritual yang mencoba menyempurnakan tubuh pendirinya semuanya tampak tertegun. Tak satu pun dari mereka yang mengantisipasi bahwa seseorang seperti Gu Yuanxiu akan kalah dari seorang pemuda yang tidak mereka anggap serius. Apalagi dia akan jatuh ke satu serangan telapak tangan. Sementara itu, Su Yi melanjutkan gerak majunya, berjalan tepat di atas Gu Yuanxiu. Bang! Kepala Gu Yuanxiu meledak dengan semburan darah. Tubuhnya kejang, lalu tidak bergerak lagi. Su Yi telah menginjak-injaknya sampai mati. Tapi Su Yi tidak berhenti untuk melihatnya. Kemalangan Yesun membuatnya mengingat adegan tidak masuk akal namun tragis yang terjadi sebelum reinkarnasinya. Mungkin ini simpati untuk sesama penderita, atau mungkin, kebencian yang telah lama terakumulasi jauh di dalam hatinya. Either way, mulai saat pertempuran dimulai, Su Yi tidak bisa diganggu untuk mengucapkan sepatah kata pun. Orang yang menodai mayat tuannya seperti ini pantas mati. Cepat, semuanya serang bersama. Bunuh dia, tetua berjubah merah itu berteriak. Pengingat ini sama sekali tidak diperlukan. 3 pembudidaya alam inkarnasi spiritual lainnya telah lama beraksi. Mereka semua mengeluarkan harta mereka. Suara mendesing. Seorang wanita tua kurus dengan tungkai setipis tongkat mengaktifkan penggaris giok yang bersinar dengan cahaya berwarna darah yang menyilaukan. Roh-roh jahat yang padat bermanifestasi di udara, menutupi langit. Hah! Seorang pria beruban dengan baju besi berat berteriak dan menghunus pedang tulang hitam. Asap hitam melonjak di sekitarnya, dengan aura mengerikan dan buas. Dentang. Seorang kurcaci seukuran anak kecil membawa 2 tombak perak pendek, yang dia benturkan menjadi satu. Dampaknya meledak seperti petir, dan lampu listrik melesat di udara. Dan lelaki tua berbaju merah mengeluarkan segel Taois abu-abu persegi sempurna. 2 kata, masing-masing sekecil kepala lalat, diukir di dasarnya dalam naskah Netherworld kuno, memenjarakan kejahatan. Seluruh bentangan langit bergetar, cahaya berdarah melonjak, kabut hitam bergejolak, kilat melintas di udara, dan aura destruktif menyapu seluruh area. Wajah cantik Xuanzi memucat, dan dia tidak punya pilihan selain menjauh. Namun, seolah-olah Su Yi tidak menyadari semua ini. Dia terus maju, ekspresinya setenang biasanya. Mati. Keempat pembudidaya alam inkarnasi spiritual menyerang tanpa ragu-ragu. Ledakan. Seolah-olah langit dan bumi telah berpindah tempat, atau seolah-olah matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Segel Taois, penguasa batu giok, tombak pendek, dan pedang tulang semuanya terbang ke langit, membangkitkan arus kekuatan agung yang tak terbatas bercampur dengan keagungan destruktif yang mencakup segalanya. Semuanya menyapu ke arah Su Yi sekaligus. Seberapa menakutkan adegan ini. Gunung Demondark sangat besar, namun sekarang, ia berguncang. Puncak gunung di dekatnya bergoyang, batu-batu besar berjatuhan, dan udara menjadi kacau balau. Di kejauhan, Yesun yang kebingungan juga tertegun. Dia secara naluriah menoleh, hanya untuk menyaksikan tontonan yang menakjubkan. Garis ki pedang yang bersinar dan jernih keluar dari sosok Su Yi yang tinggi dan ramping. Pedang ki melengkung menembus langit, menyilaukan tak terkira. Pada saat itu,
langit dan bumi tampak redup jika dibandingkan, dan semuanya menjadi sunyi. Semua orang yang hadir merasakan sakit yang menyengat di mata mereka, dan hati mereka berdebar ketakutan. Niat pedang tanpa batas dan keagungan yang menindas meresap ke setiap inci area sekitarnya. Dan ketika tebasan itu turun, ledakan, arus tak terbatas dari 4 serangan bersama kultivator spiritual Incarnation Realm menyelimuti langit seperti kanvas, namun di bawah tebasan ini, ia terbelah di tengah, menawarkan sedikit perlawanan. Kedua bagian itu kemudian terbelah menjadi potongan-potongan kecil, mengisi udara dengan hujan cahaya yang menyilaukan. 4 pembudidaya alam inkarnasi spiritual seperti daun-daun berguguran yang tersapu badai. Semuanya dikirim terbang. Seseorang mengalami luka berat dan batuk darah. Seseorang menjerit, suaranya mengguncang langit. Satu robek terbuka, dan satu penuh luka. Pada akhirnya, sekitar 10.000 kaki menggelegar dan bergetar. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.